Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada pertemuan ini adalah merintis usaha baru dan model pengembangannya. 1. Cara untuk memasuki dunia usaha. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yang pertama, merintis usaha baru atau starting. Starting terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, sole proprietorship atau perusahaan milik sendiri. Yang kedua, partnership atau persekutuan, suatu kerjasama 2 orang atau lebih secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Yang ketiga, corporation, perusahaan berdasarkan hukum. Hukum yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal-modal saham. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain. Membeli perusahaan yang telah dirintis atau didirikan dan diorganisir oleh orang lain dengan nama, goodwill, dan organisasi yang sudah ada. Keuntungannya, yang pertama resiko lebih rendah, yang kedua lebih mudah, dan yang ketiga adalah biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Yang ketiga, tipe franchising. Ada 3 tipe franchising. Yang pertama, trade name franchising. Pada tipe ini, franchise mendapatkan hak untuk memproduksi. Contohnya pada PT Great River mempunyai hak untuk memproduksi pakaian dalam Triumph dengan lisensi dari Jerman. Yang kedua, product distribution franchising. Pada tipe ini, franchise mendapatkan hak untuk distribusi di wilayah tertentu, misalnya pada soft drink dan kosmetik. Yang ketiga, pure franchising atau business format. Pada tipe ini, franchise mendapatkan hak sepenuhnya, mulai dari trademark, penjualan, peralatan, metode operasi, strategi pemasaran, bantuan manajemen, dan teknik pengendalian kualitas, dan lain sebagainya. Contohnya pada restoran, fast food, pendidikan, dan konsultan. Keuntungan franchising. Yang pertama, pengalaman dan faktor sukses 93%. Yang kedua, bantuan keuangan dari franchisor. Yang ketiga, biaya produksi rendah. Yang keempat, tingkat profit lebih tinggi. Yang kelima, risiko gagal kecil. Pendekatan inside out, di mana pendekatan ini berfokus pada diri sendiri terlebih dahulu, dalam artian bahwa perusahaan membuat produk terlebih dahulu tanpa melalui uji analisis kebutuhan pihak eksternal, yaitu konsumen dan kondisi persaingan atau dinamika kompetisi. Menurut Norman Carbot, kompetensi usaha yang diperlukan meliputi: yang pertama, kemampuan teknik; yang kedua, kemampuan pemasaran; yang ketiga, kemampuan finansial; dan yang keempat adalah kemampuan hubungan. Bagaimana cara membeli perusahaan yang sudah berdiri? Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Alasannya yaitu: yang pertama, risiko lebih rendah; yang kedua, lebih mudah; dan yang ketiga, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Apa permasalahan jika membeli perusahaan yang sudah berdiri? Yang pertama, masalah eksternal, seperti masalah lingkungan. Yang kedua, masalah internal, seperti masalah yang ada dalam perusahaan. Ada banyak alasan mengapa seorang pemilik bisnis menjual perusahaan, seperti 1. Karena ingin pensiun; 2. Tidak ada generasi penerus perusahaan; 3. Pemiliknya wafat; 4. Pemilik telah menemukan bisnis lain. Potensi pasar apa yang dimiliki sebuah perusahaan?
Analisis pasar atau potensi pasar merupakan hal yang penting yang tidak boleh terlewatkan untuk menentukan pasar baru. Hasil dari analisis pasar tersebut yang nantinya akan memberikan manfaat untuk mengetahui potensi bisnis yang ada dan berapa lama bisnis tersebut dapat bertahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perlu dilakukannya analisis pasar adalah tingkat frekuensi para konsumen atau para pembeli dalam membeli suatu barang. Hal ini ditandai dengan sering atau tidaknya konsumen membeli barang dan bergantung pada tingkat konsumsi barang tersebut. Analisis pasar memang sangat penting untuk dilakukan, khususnya bagi para pemasar yang berorientasi pada market konsep. Apa saja sih aspek legal yang dimiliki oleh suatu perusahaan? Legalitas adalah berarti sah atau keabsahan. Aspek legalitas bisnis adalah tanda sah berdirinya sebuah bisnis atau suatu organisasi yang menjual jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Hal yang perlu diperhatikan perusahaan agar mendapatkan logo legal adalah lengkapi dokumen perizinan seperti izin usaha dan izin operasional. Bagaimana kondisi perusahaan yang akan dijual? Laporan keuangan suatu perusahaan bisa dijadikan alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang. Laporan keuangan bisa dijadikan gambaran untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan. Ada beberapa cara untuk menilai laporan keuangan tersebut aman atau tidak. Yang pertama, memahami jenis laporan keuangan. Yang kedua, memahami konsep neraca. Yang ketiga, memahami laporan laba rugi. Yang keempat, memahami laporan ekuitas. Yang kelima, memahami laporan arus kas. Dan yang terakhir adalah memahami catatan laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.